Halo semuanya, lagi pusing ya sama update Dapodik 2026B, terutama soal isian data internet yang baru itu? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Di sini kita bakal tuntaskan masalah ini bareng-bareng, cepet dan gampang. Yuk, langsung kita mulai aja. Pasti banyak nih yang buka Dapodik terus bingung. Ini gimana sih ngisinya? Kok udah diisi, gagal simpan melulu. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Formulir yang satu ini emang baru, dan yang paling penting, ini wajib diisi. Kalau sampai kosong, wah dijamin validasinya langsung merah. Nah, hari ini kita pastikan hal itu nggak bakal terjadi. Nah, ini dia nih penampakan formulirnya. Kelihatannya sih simpel ya kan? Cuma beberapa kolom. Tapi jangan salah, ada beberapa triknya. Mau sekolah Anda punya wifi super kencang atau bahkan nggak ada internet sama sekali, kolom ini hukumnya wajib diisi. Saya bakal pandu Anda satu persatu, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari skenario yang paling umum dulu ya. Ini buat sekolah-sekolah yang koneksi internetnya ngandelin dari HP atau data seluler. Kalau ini kondisi di sekolah Anda, yuk perhatikan baik-baik. Nah, ini nih poin kuncinya. Di Dapodik yang baru ini, anggapannya nggak ada internet itu bukan pilihan. Kenapa? Karena ya minimal pasti ada sinyal seluler kan? Jadi solusinya gimana? Gampang, pakai aja tethering atau hotspot dari HP Anda. Ini cara resmi yang diharapkan kalau sekolah emang nggak langganan Wi-Fi. Oke, yuk kita langsung praktek ngisinya. Pertama, klik tombol tambah. Terus di bagian jenis layanan internet, pilih seluler. Lanjut ke jenis koneksi, pilihnya broadband. Nah, yang terakhir tinggal ketik aja nama provider HP Anda, misalnya Telkomsel, XL, Indosat, apa aja deh. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin pusing, ngisi kecepatan bandwidth. Emang sih, Dapodik itu nyediain alat tes kecepatan sendiri. Tapi jujur aja ya, itu sering banget gagal atau hasilnya kurang bisa dipercaya. Terus gimana dong caranya kita dapat angka yang benar? Ini dia solusinya, simple banget. Jangan pakai tes bawaan Dapodik, lupakan aja. Cara paling bagus dan akurat itu pakai alat tes dari luar. Yang paling gampang dan gratis, ya pakai aja speed testnya Google. Caranya gampang banget. Pertama, pastiin laptop Anda udah nyambung ke hotspot HP ya. Terus, buka browser apa aja, ketik di Google speed test. Terus langsung klik jalankan uji kecepatan. Nanti bakal keluar 3 angka penting. Kecepatan download, upload, sama latensi atau ping. Nah, 3 angka ini dicatat baik-baik. Oke, kalau angkanya udah dapat, kita balik lagi ke formulir Dapodik. Sekarang, tinggal masukin aja angka download, upload, sama latensi yang tadi udah dicatat ke kolomnya masing-masing. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik antara upload sama download. Sering kejadian tuh. Nah, ini dia nih, pro tipnya. Pasti ada yang bingung kan, kolom bandwidth yang paling atas itu diisi angka apa? Jawabannya gampang banget. Tinggal jumlahin aja angka download sama upload Anda. Misalnya, downloadnya 19 Mbps, uploadnya 6 Mbps, ya udah berarti bandwidthnya diisi 25. Simple dan dijamin berhasil. Dan voila, selesai deh. Kalau semua datanya udah diisi dan disimpan, nanti hasilnya bakal kelihatan rapi kayak gini. Selamat, rintangan pertama udah berhasil dilewati, validasi Anda sekarang aman jaya. Oke, lanjut ke skenario kedua. Gimana kalau sekolah Anda punya koneksi Wi-Fi sendiri, misalnya langganan IndiHome atau yang lainnya? Prosesnya ada beda dikit, tapi tenang aja, sama-sama gampang kok. Sebelum ngisi, kita perlu paham dulu bedanya dua istilah ini. Simpelnya gini, kalau fiber optik itu artinya internetnya pakai kabel fisik, contohnya kayak IndiHome. Nah, kalau wireless itu yang pakai antena penerima, jadi nggak ada kabel yang masuk ke gedung. Tinggal pilih aja mana yang sesuai sama kondisi di sekolah Anda. Nah, pas ngisi, pilih aja antara fiber optik atau wireless. Terus, untuk jenis koneksi, pilihnya dedicated. Maksudnya dedicated itu apa? Itu artinya koneksi internetnya emang khusus buat sekolah, bukan wifi gratisan buat umum. Terakhir, ya tinggal masukkan nama provider wifi-nya. Kalau untuk bandwidth, masukkan aja angka total sesuai paket langganan sekolah, misalnya 50 Mbps. Nah, untuk ngisi kolom upload dan downloadnya, biar akurat, caranya sama persis kayak tadi, jalankan Google Speed Test pas lagi nyambung ke Wi-Fi sekolah. Ini juga berlaku buat nyari angka latensinya ya. Mungkin ada yang nanya, gimana kalau sekolah saya punya Wi-Fi, tapi kadang pakai hotspot HP juga buat cadangan? Jawabannya gampang, bikin aja 2 entry. Beneran, nggak apa-apa. Bikin satu data untuk Wi-Fi, terus klik tambah lagi, bikin satu lagi untuk yang seluler. Dapodik memang ngizinin kita buat catat semua sumber internet yang kita pakai. Oke, cara yang benernya udah kita bahas. Tapi kan
Kadang ada aja masalah ya. Nah, sekarang kita bahas bagian jaring pengamannya, yaitu cara ngatasin error-error yang paling sering muncul. Tolong perhatikan baik-baik ya, ini penting. Pertama, kalau Anda kena error gagal simpan, coba trik aneh ini. Sebelum klik tombol simpan, klik dulu mouse Anda di area abu-abu kosong di mana aja di luar formulir. Aneh kan? Tapi ini sering banget berhasil. Kedua, kalau tes kecepatan bawaan gagal, ingat ya, solusinya cuma satu, Google Speed Test. Terakhir, kalau tombol simpannya malah hilang, nah, ini biasanya tandanya ada masalah di instalasi Dapodik. Mungkin perlu diinstal ulang. Jadi, kesimpulannya ada 4 poin penting yang harus diingat. 1. Formulir internet ini wajib diisi, nggak bisa ditawar. 2. Nggak punya wifi sekolah? Nggak masalah, pakai hotspot HP. 3. Buat tes kecepatan yang akurat, jangan pakai yang lain, pakai Google aja. Dan 4. Biar nggak gagal simpan, ingat trik ajaib, klik di luar formulir sebelum simpan. Nah, dengan data internet yang sekarang sudah beres dan validasinya sudah hijau, artinya Anda berhasil menaklukkan salah satu update paling tricky di Dapodik kali ini. Sekarang, Anda bisa lebih tenang fokus ke data-data penting lainnya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga penjelasan singkat ini benar-benar bermanfaat ya.